Selamat pagi anak-anak yang hebat, selamat berjumpa kembali dengan Bu Tanti. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat tanpa ada halangan suatu apapun, sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran daring hari ini. Kita masih belajar secara daring karena kondisi belum memungkinkan kita untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Maka tetaplah semangat, pantang menyerah untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak yang hebat, hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran yang ke-6. Untuk subtema 1, ini adalah pembelajaran yang terakhir karena pembelajaran yang ke-6. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa, kita tundukkan kepala kita untuk memohon berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga hati kudus Yesus dikasihi di mana-mana selama-lamanya. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Bantu kami selama proses belajar ini, supaya dapat memusatkan perhatian kami hanya pada pelajaran, sehingga tidak mudah terseret oleh godaan yang dapat melemahkan semangat belajar kami. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi sekali lagi anak-anak. Semoga kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran daring. Sudah mandi, sudah sarapan. Siapkan buku-bukunya supaya kalian bisa mencatat hal-hal yang penting yang nantinya bisa kalian buat rangkuman, ya. Baik, tadi kita sudah berdoa. Sekarang seperti biasa kita akan menyanyi, ya. Nyanyinya masih Gugur Bunga, lagu wajib nasional Indonesia ini, yang diciptakan oleh Ismail Marzuki. Sudah siap untuk menyanyi? Mari kita menyanyi. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih, hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati? Janji bakti gugur satu tembus seribu, tanah air jaya sakti. Gugur bungaku di taman bakti di hari Pertiwi. Harum samar bakti
sari, tanah air jaya sakti. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Ya, sudah semuanya hebat menyanyi. Lagu ini sungguh penuh penghayatan dalam menghargai jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur. Sekarang kita akan masuk ke kegiatan belajar kita hari ini. Kita ketahui terlebih dahulu mata pelajaran yang akan kita bahas hari ini dan kompetensinya. Yang pertama adalah bahasa Indonesia. Ada 2 kompetensi, yaitu yang pertama, menggali isi teks penjelasan atau teks eksplanasi ilmiah, baik yang didengar maupun yang dibaca sendiri. Yang kedua, menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan atau teks eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Pelajaran yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ada 4 kompetensi. Yang pertama, menghargai makna kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam menjalankan agama. 2. Melaksanakan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara sebagai wujud cinta tanah air. 3. Menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menyajikan hasil analisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah muatan pelajaran yang akan kita bahas pada pembelajaran ke-6 dan kompetensinya. Lalu, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Ada 4 tujuan, ya. Ada 2 diskusi, tetapi sekali lagi diskusi ini di rumah, ya. Tidak bisa kita lakukan di sekolah karena kita masih belajar di rumah. Kalian bisa berdiskusi dengan orang tua, oma, opa, kakek, nenek, ya, tante, om, pak de, bude, ya, kakak, adik, semua bisa. Yang penting di rumah, ya. Itu. Baik, kita akan baca yang pertama tujuannya. Setelah membaca teks tentang penemuan listrik, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah dengan mandiri. 2. Setelah membaca teks tentang penemuan listrik, siswa mampu mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah dengan peta pikiran secara tepat. Kalian bisa membuat rangkuman itu, ya. 3. Dengan diskusi, siswa mampu mengidentifikasi contoh manfaat hak dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. 4. Setelah diskusi, siswa mampu menjelaskan pentingnya bertanggung jawab atas hak yang didapat dengan tepat. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita akan mulai. Muatan pelajaran yang pertama adalah bahasa Indonesia. Kita akan berbicara bagaimana cara membuat simpulan dari sebuah teks eksplanasi. Perlu diketahui struktur teks eksplanasinya adalah pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup atau interpretasi atau kesimpulan. Ya, kita dapat mencatat pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bentuk kata atau dalam bentuk kalimat, kemudian menyusunnya
menjadi paragraf yang padu. Jadi kamu sudah mencari pokok-pokok pikirannya, kalian tulis lalu digabung jadi satu paragraf. Ya, itu cara membuat kesimpulannya seperti itu anak-anak ya. Nah, di sini Bu Tanti akan berikan contoh bagaimana kita menentukan struktur teks eksplanasi dari bacaan ini. Bacaan tentang roda pengubah wajah dunia. Perhatikan semua benda di sekeliling kita. Adakah yang memiliki roda? Banyak sekali mesin, peralatan, alat transportasi, dan benda buatan manusia menggunakan roda. Roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang membuat semua pekerjaan menjadi lebih mudah. Awalnya roda dibuat oleh ahli menggunakan mesin pemintal. Peninggalan roda paling tua berasal dari Mesopotamia yang digunakan untuk kendaraan di sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Kemudian muncul juga di Tiongkok, Arab, Eropa, dan belahan dunia lainnya. Perkembangan roda dimulai dari bentuk sederhana berupa balok kayu yang digulingkan. Kemudian diubah menjadi potongan melintang balok kayu. Roda bundar utuh dengan pasak di tengahnya, hingga roda berjari-jari. Bagian tengah roda kemudian juga diganti besi sehingga roda menjadi semakin kuat. Seiring dengan perkembangan zaman, roda terus mengalami perbaikan. Charles Goodyear pada tahun 1839 berhasil menciptakan ban terbuat dari karet yang lebih tahan goncangan dan lebih kuat terhadap gesekan permukaan jalan. Pada tahun 1845, Thomson dan Dunlop kemudian menciptakan ban yang berisi udara. Pada perkembangannya, saat ini roda mempunyai banyak ukuran dan jenis. Ada yang terbuat dari besi, kayu, karet, atau gabungan dari beberapa jenis bahan yang disesuaikan dengan fungsinya. Berkat penemuan roda, menempuh jarak antar tempat di berbagai belahan dunia menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Pengaruh roda sangat terasa terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dunia, karena pendistribusian barang-barang perdagangan menjadi lebih cepat dan mudah. Tanpa roda, tentunya kehidupan manusia akan menjadi sangat sulit. Ini contoh bacaan teks eksplanasi ilmiah. Ya, tadi ada foto Charles Goodyear dan John Boyd Dunlop, gitu ya. Nah, dari bacaan ini kita diminta untuk menganalisis garis waktu sejarah perkembangan roda. Apakah gambar ini anak-anak sudah sesuai dengan urutan yang terdapat dalam bacaan tadi yang kita baca tadi? Gelondongan kayu yang digulirkan untuk memindahkan barang. Ini awalnya pada tahun 3000 sebelum Masehi. Kemudian berkembang, roda itu dibuat dulu untuk memintal kain, ya, dari kayu. Ini ada bentuk bulatan untuk memintal kain, akhirnya menjadi kain. Lalu berkembang tahun 1500 sudah Masehi, dibuat roda kayu tetapi dengan sumbu atau dengan as. Ini sebelum Masehi, ini sesudah Masehi ya anak-anak ya. Bentuknya seperti ini, tadinya kan seperti ini, gelondongan-gelondongan, terus kemudian kayu-kayu itu dibuat lingkaran. Kemudian berkembang roda kayu dengan jeruji, mulai di sini sesudah Masehi. Setelah itu berubah lagi tahun 1839 sampai sekarang dengan ban karet yang berisi
udara. Apakah sudah sesuai dengan bacaan? Apa ya? Sesuai nggak ya? Coba kalau belum paham baca lagi ya. Oke. Ya. Garis waktu ini sejarah perkembangan roda sudah sesuai dengan urutan yang ada dalam bacaan ya, sesuai dengan bacaan tadi. Bacaan apa Nana? Pengubah wajah dunia. Ya, jadi ini lini masanya ini sesuai dengan bacaan tadi. Ini disederhanakan seperti ini ya Nana ya. Oke. Kita lanjutnya. Informasi penting dari bacaan tadi dalam setiap paragraf bisa dibuat dalam bentuk diagram. Nana ya. Ini contoh bisa juga digunakan untuk saat kalian membuat rangkuman. Tadi bacaan roda pengubah wajah dunia adalah merupakan teks eksplanasi ilmiah. Maka yang pertama topik masalahnya atau pernyataan umumnya di sini adalah roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang membuat semua pekerjaan menjadi lebih mudah. Ini paragraf yang pertama. Lalu paragraf yang kedua itu adalah deretan penjelas. Isinya tentang apa? Tentang peninggalan roda paling tua yang berasal dari Mesopotamia. Ini digunakan untuk kendaraan di sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Itu paragraf kedua. Lalu bagaimana dengan paragraf yang ketiga? Ini masih deretan penjelas paragraf ketiga tadi anak-anak ya. Charles Goodyear pada tahun 1839 berhasil menciptakan ban terbuat dari karet. Ini Charles Goodyear. Makanya ada merek ban, itu ban mobil biasanya. Itu mereknya Goodyear. Ya, pada tahun 1839. Kemudian pada tahun 1845 ada penemu lagi yaitu Thomson dan Dunlop. Kemudian menciptakan ban yang berisi udara. Nah, ini yang kita pakai sampai sekarang ya anak-anak ya. Menciptakan ban yang berisi udara. Nah, ini juga ada merek roda ban mobil ya. Dunlop itu ada mereknya ya. Ini untuk paragraf yang ketiga. Paragraf yang keempat, kesimpulannya atau interpretasinya. Pengaruh roda sangat terasa terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dunia karena pendistribusian barang-barang perdagangan menjadi lebih cepat dan mudah. Nah, ini tentang bacaan tadi, roda mengubah wajah dunia, bisa dibuat seperti lini masa, garis-garis waktunya, perkembangan dari roda yang pertama sampai hari ini, sampai sekarang ini, saat ini. Nah, kemudian bisa dibuat, kita mencari struktur eksplanasi, teks eksplanasinya. Ya, seperti ini sudah ada. Ya, baik anak-anak. Nah, tugas kalian adalah mengerjakan tugas dari buku Mozaik 6C halaman 29 bagian ayo lakukan. Ya, ayo lakukan itu ada tulisan hitam, ayo lakukan, tuliskan pernyataan umumnya, deretan penjelasnya dan interpretasinya. Ya, di buku Mozaik itu bacaannya tentang penemu sepeda ya, Carl Dries, penemu cikal bakal sepeda. Kalian bisa tuliskan pernyataan umumnya yang mana, deretan penjelasan yang mana, dan interpretasinya yang mana. Ya, bisa diambil, tidak semuanya harus ditulis, tidak. Ya, dibuatlah kalimat intinya, yang pernyataan umum yang mana, yang deretan penjelasan intinya apa, kesimpulannya apa. Gitu ya anak-anak ya. Jadi tugas bahasa Indonesianya dari buku Mozaik 6C halaman 29, ayo lakukan. Nah, pelajaran bahasa Indonesia sudah selesai. Kita akan lanjut ke pelajaran PPKN. Masih bicara tentang hak. Di sini kita akan bicara manfaat menggunakan
dan dampaknya kalau kita tidak menggunakan hak dengan tanggung jawab. Kalau pada materi sebelumnya kita diberitahukan tentang hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Nah, bagaimana kalau kita tidak menggunakan dengan penuh tanggung jawab, ya? Kita akan lihat nanti. Ya, hak itu adalah sesuatu yang kalian dapatkan dari mulai kalian sejak lahir, gitu ya. Sejak lahir, mulai hidup yang layak, makan makanan yang cukup, mendapatkan pendidikan, mendapatkan kesehatan, bermain dengan siapa saja, ya, itu dari mulai kecil. Penggunaan hak harus dilakukan dengan tanggung jawab supaya apa, anak-anak? Supaya tidak ada yang dirugikan, ya. Kamu ya tidak rugi, orang lain ya juga tidak rugi, ya. Oke. Nah, ini ada gambar seorang laki-laki yang sedang mematikan televisi. Mengapa dia mematikan televisinya? Mungkin dia sudah selesai menontonnya. Dia mau melakukan aktivitas yang lainnya. Dengan mematikan televisi ini berarti laki-laki ini sudah menggunakan hak dalam memanfaatkan listrik secara bertanggung jawab. Karena dia menikmati penggunaan listrik bisa menyalakan televisi. Maka kewajiban dia kalau sudah selesai menonton, ya televisinya dimatikan supaya biaya rekening listriknya tidak terlalu mahal. Ini contohnya. Kemudian ini ada gambar makanan. Bagaimana haknya? Haknya kamu bisa menikmati makanan ini. Dan juga ini ada minuman, juga menikmati minuman ini. Lalu kewajiban laki-laki ini apa? Kewajibannya harus memakan sampai habis, jangan dibuang, ya, harus dimakan. Kemudian minuman ini harus dihabiskan. Itu kewajiban kamu, ya. Nah, ini contoh hak dan kewajiban yang dengan tanggung jawab, ya. Nah, kalau kita masuk ke dalam penemu, hak dari penemu. Tadi kan ada penemu pada sebelum-sebelumnya, kalian juga mengetahui penemu bola basket, gitu ya, anak-anak, ya. Sekarang kamu ketahui tadi penemu cikal bakal sepeda dan penemu roda. Nah, bagaimana kita harus menghargai mereka? Ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama, sebutkan beberapa macam hak yang dimiliki oleh para penemu tersebut. Kira-kira haknya apa? Ya, haknya adalah diberinya kebebasan untuk berkarya. Mereka sampai menemukan hal seperti itu bukan hal yang mudah, anak-anak. Jelas mereka melakukan berbagai macam percobaan. Kemudian yang kedua, kebebasan mengembangkan karya miliknya. Jadi dia sudah menemukan awalnya bola roda seperti ini, berkembang lagi, akhirnya menjadi penemuan yang bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Yang kedua, apakah mereka telah mendapatkan haknya? Jelaskan. Iya, adanya kebebasan berkarya mampu membuat mereka menemukan sesuatu yang bermanfaat. Berkat karyanya, mereka juga bisa dikenal dunia. Nih, ya, kita mengenal penemu bola lampu pijar, penemu bola basket, permainan olahraga bola basket, ya kan? Penemu roda. Nah, kita mengetahui itu. Yang ketiga, apa manfaat hak tersebut bagi mereka, bagi para penemu di sini? Mereka dinobatkan sebagai penemu yang dapat mengubah kehidupan manusia di seluruh dunia, bukan hanya di negara dia lahir saja, tapi sekarang bisa dinikmati oleh semua orang di seluruh belahan dunia. Yang keempat, apakah mereka telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah mereka dapatkan? Jelaskan dan berikan contohnya. Ya, mereka telah bertanggung jawab terhadap haknya. Mereka menggunakan hak mereka untuk memberikan manfaat bagi orang banyak. Ya, mereka bisa memberikan keahlian mereka, kemampuan mereka, sehingga bisa dimanfaatkan orang dan orang bisa melakukan kegiatan lebih mudah. Baik, di sini saya tampilkan sebuah bacaan tentang hak dan tanggung jawab. Ya.
Mari kita baca. Ani adalah putra bapak dan ibu Yakob. Pak Yakob menyekolahkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakob memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani, seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakob juga selalu membuat bekal makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Yakob sangat bangga dengan Ani. Apabila belum paham, baca lagi ya anak-anak ya, supaya nanti pertanyaan-pertanyaan yang ada bisa dijawab dengan baik. Oke, ya ini bacaan tentang hak dan tanggung jawab. Sebutkan hak Ani dalam cerita tersebut. Kalau kamu tadi baca dengan teliti pasti menemukan hak Ani. Apa misalnya? Ya, dia mendapatkan pendidikan, mendapatkan makanan yang sehat, tempat tinggal yang layak. Ya, apa enggak anak-anak? Ya, mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Ya, pertanyaan yang kedua. Apakah Ani telah mendapatkan haknya? Jelaskan dan berikan contoh. Ya, anak-anak, kita ambil jawabannya dari bacaan itu saja, Nana. Dan ini bisa dijadikan informasi penting untuk kita, ya. Bisa untuk rangkuman kalian. Ani sudah mendapatkan haknya sebagai seorang anak. Contohnya apa? Hak bersekolah untuk mendapatkan pendidikan, mendapat peralatan sekolah untuk mendukung sekolahnya, dan bekal makanan yang sehat untuk menjaga kesehatannya. Pertanyaan yang ketiga, apa manfaat hak tersebut bagi masa depan Ani? Iya, pasti ciri-ciri tercapai, Bu, ya kan? Supaya jadi orang hebat, Bu. Boleh, ya. Masa depan Ani akan cerah karena pada masa kecilnya telah mendapatkan pendidikan dan asupan makanan yang sehat. Dan harap juga kalian seperti itu. Sekarang apalagi di rumah ya, banyak makanan tinggal ambil gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah ia dapatkan? Jelaskan dan berikan contohnya. Ani sudah bertanggung jawab terhadap haknya. Bisa kalian lihat tadi dari sikapnya. Dia selalu mematuhi nasihat orang tua, rajin sekolah, tanpa disuruh dia sudah belajar sendiri di rumah, dan mengerjakan tugas-tugas sekolah ataupun tugas-tugas yang ada di rumah. Ya, ini. Apa yang akan terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap haknya? Ya, masa depannya suram, ya anak ya. Jelaskan dan berikan contohnya. Ya, jelas yang pertama adalah orang tuanya akan kecewa. Ani akan terperangkap dalam kebodohan, serta akan merusak masa depannya. Nah, ini Bu Tanti buat 5 pertanyaan seperti ini yang Bu Tanti ambil dari buku tema 3 yang dari Dinas gitu. Ini jawabannya. Nah, dari pertanyaan ini bisa kita buat sebuah diagram dalam bentuk diagram. Ya, jawaban-jawaban ini, jawaban yang di sebelah kanan ini bisa dibuat dalam bentuk diagram. Nah, bisa dibuat seperti ini anak-anak. Hak Ani apa? Dari hak Ani ini, manfaat kewajiban Ani apa? Dampaknya jika bertanggung jawab apa dan jika tidak bertanggung jawab apa? Ya, bisa dibuat di sini. Seperti ini.
Atau dibuat seperti ini juga boleh. Lebih sederhana lagi dibuat seperti ini juga boleh. Nah, ini kalau ini yang namanya bentuk dalam diagram. Nah, nih. Hak Ani. Kira-kira apa? Nah, dibuat seperti ini anak-anak. Ya, strip gitu. Mendapatkan pendidikan, mendapatkan asupan makanan yang sehat, mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Ini hak Ani. Lalu, apa dampaknya jika bertanggung jawab pada kewajibannya? Menjadi orang berpendidikan, menjadi anak yang sehat, membanggakan orang tua, dan dapat mencapai cita-cita kalau kita bertanggung jawab terhadap kewajiban kita. Lalu apa manfaatnya kita bertanggung jawab terhadap kewajiban? Tujuan akan tercapai, menghargai hak yang didapat. Ini anak-anak ya. Kalau kamu bertanggung jawab, kalian ini tanggung jawab enggak mengerjakan tugas-tugas sekolah ya? Tanpa harus ditegur orang tua atau ditegur guru lewat WA kenapa belum mengumpulkan tugas ya itu. Dampak jika tidak bertanggung jawab pada kewajiban. Terjebak dalam kebodohan. Mengecewakan orang tua, ini sangat mengecewakan anak-anak ya. Gagal mencapai cita-cita. Wah, kalau masih kecil kan kalian ditanya cita-cita pengen apa? Jadi dokter, jadi pilot, jadi gamer, musisi, dan masih banyak lagi cita-citanya ya. Nah, inilah contoh pembuatan informasi dengan menggunakan diagram. Ya, ternyata bisa digunakan tidak hanya dalam bahasa Indonesia, tapi digunakan juga dalam semua mata pelajaran bisa digunakan ya anak-anak ya. Kita buat dalam bentuk diagram. Nah, dengan pembelajaran ini, maka pembelajaran ke-6 sudah selesai. Ya, apabila kalian masih belum memahami, putar ulang videonya, dengarkan, simak dengan baik-baik, fokus ya, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang hebat. Ya. Jawaban-jawaban ini bisa kamu tambahkan sendiri. Sebagai acuan rangkuman bisa. Ya. Jangan malas untuk membuat rangkuman ya, yang rugi kamu sendiri anak-anak ya. Baik, terima kasih anak-anak. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Buku-buku yang ada di rumah kamu silahkan kamu baca sebagai literasi kamu, menambah wawasan kamu. Ya, kita ulas sedikit tentang pelajaran kita hari ini tadi bahasa Indonesia, tentang teks eksplanasi ilmiah ya, struktur-strukturnya seperti apa, dan kita tadi sudah belajar bagaimana ada teks bacaan, lalu kita tentukan pernyataan umum atau topik masalahnya, deretan penjelas atau isinya, interpretasi atau simpulannya ya. Lalu untuk PPKN bicara tentang hak ya. Hak penemu, hak kalian sebagai anak ya. Ada sebuah kasus hak dan tanggung jawab kalian temukan dan ini jawaban. Ini contoh. Apakah kira-kira ada tugas untuk pembelajaran ke-6 ini? Sepertinya tidak ada anak-anak ya. Ya, sudah selesai. Maka anak-anak, kita akan akhiri pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga hati kudus Yesus dikasihi di mana-mana selama-lamanya. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Allah Bapa yang Maha Kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Terima kasih Engkau telah menyertai kami sepanjang kami belajar. Kami akan menyudahi pembelajaran kami kali ini. Semoga apa yang kami pelajari dapat kami pahami dengan baik. Dan semoga Engkau beri kelancaran dalam usaha-usaha kami di sekolah, ujian dan ulangan yang akan kami tempuh. Berikanlah kemudahan dalam kami menjawab soal-soal yang akan kami hadapi.
Kami percayakan usaha dan jerih payah kami kepadamu, karena bagimu tidak ada yang mustahil. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan melalui perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak masih setia mengikuti pembelajaran daring. Tetap jaga kesehatan. Protokol kesehatan itu dilaksanakan benar-benar supaya kita terhindar dari virus COVID-19. Demikian anak-anak, selamat siang, Tuhan memberkati.